Baik, berikutnya adalah sesi kedua untuk pertemuan ke-10 ini yang membahas mengenai praktikum pembuatan mail server. Pada praktikum pembuatan mail server ini kita menggunakan topologi seperti ini, ya, dimana nanti desainnya adalah kita akan jadi tetap masih mengacu pada hasil praktikum pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah punya klien Linux, yaitu kita gunakan klien A, kemudian real PC, ya, masing-masing. Di klien A itu menggunakan IP 11.2 dan real PC Windows kita setting di 11.10. Juga di sebelumnya kita sudah punya DNS, ya, dimana DNS ini kita setting di IP 11.30 dan mail server yang akan kita bangun nanti, ya, menggunakan IP 1160. Baik, jadi kinerjanya kalau kita lihat di topologi ini jelas, ya. Jadi MUA itu ada dua di klien Linux dan klien Windows. MTA itu mail server dengan IP 1160 dan DNS itu digunakan untuk melakukan konversi dari request nama domain. Jadi kan nama domain mail.praktikum.com, ya. Jadi IP 1160 ini kita akan konversikan ke nama domain menjadi mail.praktikum.com. Ya, saya kira itu untuk skenario yang perlu dipersiapkan. Silahkan Anda download dan pelajari di modul 6 untuk petunjuk praktikum mail server di pertemuan kali ini. Baik, kita langsung menuju ke simulator kita, yaitu VirtualBox. Jadi seperti topologi tadi, kita sudah punya A, ya, kita tinggal buka klien A, kemudian kita punya klien Windows kita, ya, kita persiapkan memiliki IP berapa tadi? 11.100, ya. Oke. DNS kita sudah punya, jadi sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi bagi Anda yang bermasalah di DNS pada pertemuan sebelumnya, silakan untuk persiapkan ulang, jadi sesuai dengan petunjuk yang ada di video pertemuan sebelumnya. Baik, kita akan buat untuk virtual PC-nya mail server. Ya, seperti biasa kita cloning saja dengan nama mail server. Oke, dengan MAC address policy-nya kita pilih include all network adapter MAC address. Kita cloning. Oke, kita sudah dapat mail servernya. Sambil menunggu konfigurasi, kita bukanya.
Oke, kita akan kelola dan edit dari master tadi menjadi khusus untuk mail server. Kita masuk, kita lihat IP-nya masih 11.3, jadi kita harus edit ke 1160 sesuai dengan rencana di topologi tadi. Oke, kita edit di 1160. Oke, jadi yang lainnya masih sama. Kita simpan, lalu kita restart. Oke, kita cek. Sorry. Udah berubah di 1160 ya. Berikutnya kita akan melakukan instalasi aplikasi untuk membangun mail server ini. Jadi ada 3 aplikasi yang akan kita akses. Pertama adalah Postfix, lalu Kurir. Kurir ini ada 2, yaitu Kurir untuk MUE ya. MUE, yaitu Kurir IMAP dan Kurir POP. Sebelumnya kita checklist untuk DVD 1 karena aplikasi atau paket ini ada di DVD 1. Oke, setelah itu kita lakukan instalasi dengan perintah get install Postfix, kemudian spasi Kurir IMAP, spasi Kurir POP. Kita tekan enter, kita pilih Y supaya melanjutkan ke proses instalasi. Oke, kita akan tampil seperti ini. Udah sampai posisi ini, kita pilih no. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Kita menuju ke internet site. Kita pilih OK. Dan sistem name kita sesuaikan dengan desain domain kita, bahwa domain kita itu praktikum.com. Jadi yang akan digunakan untuk menampung email nanti itu adalah domain praktikum.com. Oke, setelah itu kita pilih OK. Oke, setelah pada posisi ini kita akan selanjutnya akan melakukan pembuatan mail directory. Jadi mail directory ini adalah sebut saja sebagai directory inbox yang digunakan untuk menyimpan pesan setiap MUE ya. Perintahnya adalah kita ketikkan mail dirmake. Jadi mail dirmake yang kita letakkan pada directory scale, di mana scale ini ada di etc. Ya, directory etc. Oke. Lalu nama direktorinya adalah mail dir.
perhatikan untuk tulisan Maildir ini M-nya besar, karena nanti beberapa konfigurasi itu akan mengakses ini, sehingga sebaiknya atau harusnya mirip dengan ini, ya, tulisannya ada mail M besar. Oke, kita coba cek Maildir sudah terbentuk atau belum, yaitu di ls etc scale ada Maildir. Oke, di Maildir ini Anda akan melihat beberapa atau kurang lebih sekitar 3 direktori, ya. Direktori kita bisa lihat dengan mengetikkan ls etc scale Maildir. Ada 3, ya, cur, new, tmp. Jadi masing-masing dalamnya ada isinya. Jadi butuh effort yang panjang jika kita akan menghapus Maildir ini. Kalau kita salah mengetikkan Maildir, maka atau ada kesalahan di dalam melakukan konfigurasi Maildir, maka Anda harus menghapus dulu folder yang ada di dalam Maildir ini. Oke, berikutnya setelah Maildir terbentuk, kita akan ngurus pembuatan user, ya. Jadi kita akan menambahkan kurang lebih sekitar 2 user, ya. Dalam simulasi nanti itu seolah-olah antar 2 user ini saling berkirim surat elektronik, ya, berkirim email. Oke, pertama kita akan menambahkan user yang namanya misalkan Yusril 2, karena Yusril 1 karena Yusril udah ada, maka saya buat untuk user kedua adalah, atau user yang menggunakan simulasi ini adalah Yusril 2. Oke, passwordnya kita samakan aja, Yusril 2, enter Yusril 2. Oke, kita ketikkan untuk name-nya adalah Yusril 2, yang lainnya silahkan dilengkapi atau di skip seperti ini. Oke, beres, kita pilih Y. Kemudian berikutnya user kedua, misalkan saya buat namanya Vanya, ya, sama seperti tadi. Kita buat passwordnya sama aja biar gampang untuk mengingat. Skip, yeah. Oke, kita punya mail direktorinya, kita sudah punya usernya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada Postfix, di mana di dalam Postfix ini kita akan menetapkan Maildir ini sebagai home dari mailbox kita, mailbox email di server kita. Oke, kita gunakan editor Pico, karena Postfix ini ada di etc, maka kita akses direktori etc, kemudian Postfix. Di dalam Postfix itu ada file yang namanya main.cf, ya. Kita langsung meletakkan satu baris perintah, ya, atau statement, ya, di paling bawah. Kita ketikkan home dash mailbox. Maildir. Nah, seperti ini. Di home mailbox Maildir. Kita simpan, Ctrl X, Y, enter.
Oke, kita udah beres untuk meletakkan Meldir ini. Itu artinya kita harus melakukan pengecekan ulang terhadap konfigurasi secara penuh di POSFIX, yaitu kita akan melakukan proses rekonfigurasi ulang, rekonfigurasi atau konfigurasi ulang pada POSFIX. Perintahnya adalah dpkg min reconfigure POSFIX. Maka akan tampil seperti pertama tadi waktu kita melakukan instalasi POSFIX tadi ya. Oke, kita pilih OK. Site kita pilih OK. Praktikum ya, sudah benar. Kemudian untuk root and postmaster mail recipient ini kita kosongkan saja. Kemudian untuk other destination, karena kita sudah punya praktikum.com dan bisa mengakses userel tadi, terus localhost, maka kita langsung lanjutkan saja. Pada batasan ini kita sudah cukup untuk melakukan akses nanti ke destinasi ini ya. Kita pilih OK. Lalu untuk force synchronous update kita nggak perlu ya, kita ketik no, kita pilih no ya. Nah, yang berikut untuk local network, karena kita sudah menggunakan beberapa IP yang berbeda ya, kita akan setting untuk network mana aja gitu. Untuk hal ini kita ketikkan 0.0.0/0. Jadi ini menunjukkan pengiriman kemana aja. Oke, kita ketik OK. Lalu untuk use procmail ini nggak usah, di simulasi ini nggak perlu. Kemudian untuk mailbox size limit nggak pakai limit, kita lanjutkan ke OK, pemilihan OK. Kemudian local address ekstensinya menggunakan plus, kita lanjutkan ke OK. Lalu simulasi ini menggunakan protokol IP4. Nah, kita pilih OK. Baik, POSFIX sudah beres direkonfigurasi. Nah, sekarang kita akan melakukan restarting terhadap servisnya dengan 3 berarti ya. Jadi kita akan melakukan restart terhadap protokol aplikasi POSFIX, kemudian aplikasi kurir IMAP dan aplikasi kurir POP. Perintahnya adalah /etc init.d ya, lalu POSFIX spasi restart. Oke, POSFIX sudah di restart. Kemudian selanjutnya kita ke kurir IMAP. Kita restart. Oke, sudah. Kita ke POP, kurir POP. Restart. Sudah. Oke, karena kita sudah sudah melakukan pembangunan atau mempersiapkan konfigurasi di mail server, kita akan uji coba di klien. Kita masuk di klien A. Ya, pastikan bahwa
antara klien A dengan mail server itu sudah terhubung. Maka kita coba ping saja di 192.168.1160. Oke, ternyata sudah berhasil. Oke, ini di klien A ya, yaitu. Nah, sekarang itu kita coba di klien Windows. Ping 192.168.1160. Oke, sudah terhubung ya. Jadi skenarionya nanti adalah bahwa Yusril itu ada di klien A ya. Jadi Yusril 2 itu ada di klien A, kemudian VA-nya itu ada di klien real PC kita, jadi PC Windows kita ya. Yusril 2 itu akan mengirim email ke VA-nya ya, melalui mail server. Jadi kita mengirimkan email ke mail server ya. Dari mail server nanti akan mengirimkan atau membuat inbox-nya di sana untuk ditujukan ke VA-nya. Oke. Pada tahap pengujian itu akan dilakukan dalam 2 tahapan. Pertama adalah tahapan melalui pengujian mode teks. Jadi saya akan memperkenalkan sebenarnya berkirim email itu bisa melalui mode teks ya, melalui layanan telnet ya. Jadi nanti kita akan melakukan pengujian di mode teks, dan yang kedua kita akan melakukan pengujian menggunakan aplikasi Outlook, Microsoft Outlook ya. Di Microsoft Outlook ini nanti kita bisa gunakan untuk saling berkirim email. Oke, di pengujian pertama kita akan mulai dengan melakukan pengiriman email dari klien A, dari Yusril 2 menuju ke VA-nya. Oke. Untuk pengiriman email ya, kita bisa gunakan perintah telnet yang ada di klien A. Telnet spasi arahkan ke mail server, IP-nya 192.168.1160 spasi 25 ya. Saya ingatkan lagi bahwa 192.168.1160 itu adalah IP dari mail server, kemudian 25 ini adalah ya, 25 ini adalah SMTP, portnya SMTP. Jadi harus berkirim surat menggunakan proses outgoing, di mana outgoing ini menggunakan protokol SMTP. Kita mulai ya, ketik enter. Ya. Perintahnya adalah mail from .2, usernya adalah Yusril 2, enter. Berikutnya RCPT spasi .2 ke penerima. RCPT itu recipient, jadi penerimanya.
Fanya, enter. Kemudian perintah data. Data ini digunakan untuk mengisi konten dari email. Setelah mengetik data, kita tekan enter, lalu kita buat isi emailnya. Misalkan kita ketikkan ini email pertama saya, enter. Jangan lupa ini kadang kelewat ya. Jadi ini untuk mengakhiri pesan kita menggunakan karakter titik. Lalu kita tekan enter. Ya. Lalu untuk keluar dari proses pengiriman ini kita menggunakan perintah quit. Ya, sudah. Jadi kita sudah memasukkan satu email dari Yusril 2 untuk ditujukan ke Fanya. Oke, berikutnya kita akan cek ya. Kita misalkan akan mengambil dengan proses incoming ya, protokol POP3. Perintahnya adalah telnet. Ini di PC Windows ya, telnet 192.168.11.60. Port dari POP3 adalah 110. Tekan enter ya. Perintahnya adalah ketik user spasi, usernya kan Fanya. Oke, passwordnya kita ketikkan perintah pas, lalu isi passwordnya sama Fanya. Nah, sampai di sini ada perintah yang Anda bisa lihat di modul. Jadi ada perintah list itu untuk melihat mail yang datang, kemudian stat itu untuk melihat berapa jumlah email yang datang. Misalkan kita ketik stat, tadi ada satu itu adalah nomor urut ya dari email. 435 itu adalah semacam apa ya, penanda saja ya. Nanti kalau ada 3 email itu nanti akan berbeda-beda. Itu untuk perintah start. Kemudian untuk melihat listnya kita ketik list ya. Lalu untuk membaca isi kita bisa ketikkan perintah retrieve retrieve 1. Nah, berarti kita akan membaca. Untuk membaca kita menggunakan perintah retrieve atau mengambil. Ini tampak di sini ada headernya. Berikutnya di bawahnya itu ada isi email. Oke, saya kira itu untuk uji coba kita sudah berhasil di penggunaan mode teks pada proses pengiriman maupun proses pengambilan email dari mail server. Oke, silakan untuk dicoba. Jika pertanyaan-pertanyaan silakan langsung disampaikan melalui grup WA ya ketika perkuliahan ini berlangsung. Baik, pengujian kedua adalah pengujian menggunakan Outlook. Ya, saya kira untuk pengujian menggunakan Outlook, karena Outlook ini dominan menggunakan nama domain, jadi Anda harus mempersiapkan
DNS server Anda, ya. Harus menggunakan DNS server Anda, harus Anda aktifkan. Oke, khusus untuk pembangunan atau melakukan konfigurasi DNS dengan menyesuaikan kondisi pada topologi, maka saya rilis ini menjadi tugas 1, ya. Di mana tugas 1 ini Anda harus melakukan konfigurasi DNS agar mail server itu dapat mengakses menggunakan nama domain. Domain yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa domain dari mail server ini adalah mail.praktikum.com, ya, dengan IP-nya 1160. Oke, jadi ketika DNS ini sudah dijalankan, itu bisa digunakan untuk melakukan pengujian tahap berikutnya, yaitu pengujian menggunakan Outlook atau Microsoft Outlook, ya. Oke, jadi kalau nanti DNS-nya, nah, sebagai tugas itu, ya, sudah dibuat, nanti Anda bisa melanjutkan ke pengujian berikutnya. Oke, jadi jika DNS Anda sudah dibuat, ya, nah, jangan lupa bahwa klien A ini dia sudah tautan ke ke DNS, ya. Anda bisa cek jika Anda terlewat gitu, etc network interfaces, ya. Jangan lupa Anda menambahkan tautan ke DNS server, yaitu DNS name servers 1130, termasuk juga pada PC Windows Anda. Jadi Anda harus juga memiliki DNS, ya. Anda tautkan DNS itu ke PC Windows. Baik. Untuk memastikan bahwa DNS kita jalan, Anda nanti cek dengan perintah ns lookup mail.praktikum.com, ya. Sudah tampil, ya. Jadi mail.praktikum.com itu adalah 1160. Ini adalah syarat agar Anda itu bisa mengimplementasikan pengujian kedua.